Teman-teman di sini mungkin baru pertama kali ya ada yang dengar atau mungkin saya sudah pernah dengar Sampurna nih Kak gitu, cuma untuk detailsnya belum tahu gitu. Kebetulan juga di kolom chat box saya ada kirim sebuah link, jadi teman-teman yang hadir boleh nanti dibantu untuk isi ya absensinya. Baik, saya coba share untuk PPT-nya dulu. Nah, sudah terlihat teman-teman semua ya? Oke, jadi sebelumnya Sampurna University ini kampus kita lokasinya ada di daerah Jakarta, tepatnya di daerah Jakarta Selatan, Pancoran ya. Jadi kalau teman-teman nanti memang ada rencana untuk visit ke Jakarta di waktu tertentu, boleh banget lihat langsung nih untuk fasilitasnya Sampurna sendiri. Jadi kalau dibilang sebetulnya program Sampurna ini very unik ya, kita bisa bilang program kita tuh unik dari yang lain. Kita satu-satunya university di Indonesia yang bisa memberikan American degree tanpa teman-teman berangkat ke sana gitu. Karena kebetulan kita ada kerjasama dengan dua institusi di US, yaitu Broward College dan University of Arizona. Begitu. Nah, sebelum saya masuk ke programnya seperti apa, lalu adakah informasi beasiswa, atau mungkin jurusannya seperti apa. Nah, saya akan tampilkan a short video dari Sampurna University. So, enjoy the video. Tadi short video dari Sampurna University. Teman-teman di sini mungkin sudah dapat sedikit informasi ya, kayak oh programnya itu seperti itu ya, jurusannya seperti apa, ada jurusan apa aja seperti itu. Nah, sebelum saya masuk ke programnya Sampurna sendiri, saya mau cerita nih ke teman-teman semua yang ada di sini. Bahwasanya saat ini banyak sekali ya millennials itu sulit mendapatkan pekerjaan ya, apalagi ketika mereka lulus kuliah. Karena kalau hanya sekedar lulus ya bisa aja, tapi kompetisi apa yang memang bisa untuk teman-teman nanti hadapi di industri 4.0 ini gitu ya. Bahkan ini saya punya data, ini dari Badan Pusat Statistik, ini angka yang sangat-sangat cukup fantastik ya. Ada hampir 1 juta lulusan sarjana S1 itu belum mendapatkan pekerjaan di tahun 2021. Kita sama-sama tahu ya teman-teman, di tahun 2020 pandemic happen ya, bahkan yang bekerja pun banyak yang mengalami pengurangan karyawan gitu. Apalagi terus bertambah lagi jumlah lulusan yang ada gitu ya, sarjana makin bertambah. Nah, peluang kerja pun juga terbatas gitu. Makanya di sini angkanya sangat-sangat fantastik. Saya kaget sekali karena sampai 1 juta lulusan sarjana S1 itu belum mendapatkan pekerjaan. Nah, gimana ya caranya kita ini bisa compete secara global ya, apalagi sekarang ini kita juga persaingannya bukan cuma dengan lokal student ya teman-teman, tapi dengan international students gitu. Kompetisi apa aja sih yang memang kita bisa untuk nantinya pada saat kita lulus di S1 ini, perkuliahan ini bisa bersaing dengan teman-teman yang lain gitu.
Nah, ini ada beberapa tips dari HR ya, dari beberapa HR khususnya multinational company, bahwasanya di tahun ini kita tuh memang dibutuhkan 4 skills ini yang memang harus kalian punya ketika kalian lulus dari sarjana. Nah, 4 skills ini diantaranya adalah complex problem solving, di mana teman-teman ini juga nantinya pada saat masuk di dunia kerja dituntut untuk berpikir secara critical thinking ya. Karena kita sama-sama tahu ya teman-temannya bahwasanya di setiap apapun gitu ya, pasti kita menemukan suatu problem. Bagaimana nih caranya kita bisa solve the problem dengan critical thinking. Nah, ini juga related to creativity and innovation ya. Jadi kalau ngomongin soal kreatif dan innovation itu bukan cuma untuk anak-anak yang memang tertarik dengan jurusan arts gitu ya, atau mungkin di seni gitu. Nah, semua memang harus punya creativity and innovation. Apalagi ketika kalian nanti masuk di dunia pekerjaan, bagaimana nih kalian bisa berkontribut gitu ya di perusahaan tersebut untuk bisa menciptakan creativity dan innovation seperti itu. Dan selanjutnya adalah collaboration ya. Collaboration ini memang ability to working with others ya. Jadi kalau teman-teman di sini mungkin contoh kecilnya adalah sekolah aja nih. Kalian sekolah kan udah ngejalanin yang namanya kerja kelompok gitu ya. Pada saat kalian masuk di sebuah perusahaan nih, itu skalanya lebih besar lagi. Bagaimana caranya kalian bisa bekerja dengan departemen lain. Nah, ini juga related to communication ya. Jadi komunikasi itu penting ya teman-teman ya dalam segala aspek ya. Nah, komunikasi ini sebetulnya perlu juga ditunjang dengan English language capability. Saya yakin teman-teman di sini juga udah pada ini ya, mungkin ada beberapa yang ikut English Proficiency Test gitu. Nah, ini juga penting karena memang bahasa Inggris itu penting ya. Kalian mau dimanapun itu pasti dipakai gitu. Bahkan sekarang kita malah dituntut untuk bisa 3 bahasa kalau bisa ya. Nah, jadi 4 skills ini yang sebenarnya di Sampurna memang kita sangat highlight karena memang dari Sampurna sendiri kita mau nih student atau lulusan dari Sampurna University ini sudah siap di dunia kerja gitu. Karena melihat fenomena yang tadi ya, jangan sampai nanti setelah lulus malah bingung. Ingat, kuliah itu adalah investasi ya teman-teman ya. Kita kan maunya setelah lulus ya dapat pekerjaan yang memang sesuai dengan kompetisi yang kita ambil seperti itu. Nah, apa sih yang menjadi perbedaan Sampurna University dengan university lain nih? Di Indonesia sendiri saat ini sudah banyak juga ya universitas. Nah, kira-kira apa sih Kak perbedaannya Sampurna University dengan university lain gitu? Jadi Sampurna ini menjalani interdisciplinary education framework, di mana teman-teman di sini pada saat kuliah di Sampurna University itu di 2 tahun pertama kurikulumnya itu menggunakan dari community college yang ada di US, yaitu Broward College. Nah, jadi kalau sekarang memang teman-teman nih ada rencana mau studi ke luar negeri, tapi pandemi saat ini atau mungkin situasi seperti ini, saya juga masih belum yakin nih Kak mau berangkat ke luar negeri. Nah, sebetulnya di Sampurna bisa menjadi opsi yang sangat menarik untuk teman-teman. Karena apa? Kalau kalian mau berangkat ke luar negeri, kalian bisa ambil 2 tahun di Sampurna University, lalu tahun ketiga keempatnya itu bisa ditransfer di semua university yang ada di US and Canada. Nah, jadi teman-teman punya banyak sekali opsi ya untuk di Sampurna. Bahkan kita bisa bilang kita adalah satu-satunya university di Indonesia yang bisa memberikan gelar dari US tanpa teman-teman berangkat ke sana. Gitu. Jadi kita merupakan micro campus dari University of Arizona. Nah, kalau misalkan nih teman-teman ditawarin ya dengan budget Indonesia tapi bisa dapat gelar dari luar negeri, menarik nggak? Nah, jadi kalau di Sampurna sebetulnya kalian bisa ambil opsi itu. Karena kalau kalian lulus 4 tahun di Indonesia dengan Sampurna University, itu nanti ada beberapa jurusan yang akan mendapatkan gelar dari University of Arizona. Jadi ini merupakan opsi yang menarik kalau misalkan memang teman-teman mau dapat quality degree dari Amerika, dari US, tapi dengan budget Indonesia, seperti itu. Nah, makanya saya bisa bilang 75% itu biaya kuliahnya bisa saving banget nih. Kita sama-sama tahu ya bahwasanya kalau kuliah di US sendiri, itu ada extra cost yang harus dikeluarkan. Salah satunya living cost. Nah, living cost-nya itu kan nggak murah ya teman-teman ya. Apalagi kita sebagai student dari Indonesia, itu kalau berangkat ke luar negeri, khususnya US, itu nanti uang kuliahnya pun beda dengan lokal student yang ada di sana gitu. Nah, sekarang kalian nggak perlu jauh-jauh karena apa? Di Sampurna pun bisa dapat gelar dari Amerika gitu. Bahkan kita juga punya beberapa program scholarship atau beasiswa ya. Nah, kalau untuk beasiswa nih, nanti saya akan jelaskan di admission process. Nah,
Selain itu, yang keempat adalah 9 dari 10 lulusan sarjana dari Sampurna University itu sudah keterima kerja bahkan sebelum mereka wisuda. Kenapa seperti itu, Kak? Oke, kita melihat fenomena yang tadi ya, wah jangan sampai nih nanti kita masuk di salah satu yang memang seperti itu. Apalagi di Indonesia sendiri aja universitas udah banyak banget ya teman-teman. Nah, persaingan kita kan bukan cuma dengan lokal aja, tapi dengan international student seperti itu. Makanya di Sampurna kita memang bekali teman-teman beberapa soft skill yang memang menunjang pada saat nanti di perusahaan tersebut. Bahkan kita memberikan experience nih ke teman-teman untuk bisa yang namanya magang atau internship. Jadi nanti pada saat tahun keempat, semester 7, itu kita akan kenalkan teman-teman di perusahaan yang memang kerjasama dengan Sampurna. Karena Sampurna sendiri belajarnya lebih ke practical things, karena kita adopting American curriculum, jadi beberapa student kita banyak nih yang setelah doing internship, itu langsung di-hire sama perusahaannya. Nah, kalau soal itu, nanti kita akan kembalikan lagi ke kalian, apakah mau diambil offernya atau tidak. Seperti itu ya. Nah, last but not least, kita juga punya state of the art facilities ya. Jadi kita bisa bilang nih teman-teman untuk secara lab atau mungkin equipment. Jadi di Sampurna University sudah sangat menunjang karena memang kita punya partner nggak main-main ya dengan Amerika. Jadi untuk semua equipment dari secara lab dan lain-lain pembelajaran itu semua sudah standar dari US. Bahkan saya bisa bilang we have the best engineering lab in Indonesia. Jadi kalau teman-teman di sini yang memang tertarik dengan engineering program atau design program gitu ya, kita punya beberapa lab yang memang kalian perlu lihat secara langsung bahwasanya memang untuk alat-alatnya semua sudah US standardized gitu. Dan ini yang biasa ditanyakan nih sama beberapa student khususnya parents ya. Saya nggak tahu di sini ada parents atau enggak. Nah, biasanya ditanya adalah akreditasi. Nah, you guys don't have to worry. Untuk akreditasi, kita di Indonesia sudah terakreditasi dengan sangat baik oleh Dikti. Bahkan kita bukan hanya diakreditasi oleh Indonesia saja, tapi dengan US. Kita terakreditasi oleh NECE. NECE adalah salah satu badan akreditasi dari Amerika. Jadi kalau ditanya memang Sampurna terakreditasi oleh 2 negara seperti itu. Nah untuk teman-teman yang memang ada rencana mau main ke Jakarta, mau liburan, boleh banget kita udah open for public. Boleh banget nanti visit janjian ke Sampurna University untuk melihat secara langsung fasilitasnya seperti apa. Oke, selanjutnya saya akan bicara mengenai partnernya Sampurna nih gitu ya. Jadi di Sampurna sendiri kita punya 2 partner, ada Broward College dan ada University of Arizona. Sekilas tentang Broward College, jadi teman-teman, Broward College itu adalah salah satu top 3 community college by Aspen Institute. Jadi kalau di US itu bisa sekitar 4.000 college dan dia masuk di top 3-nya. Kenapa? Karena memang kita juga menggandeng partner tidak main-main ya. Nah, makanya di awal tadi saya bilang bahwasanya semua program yang ada di Sampurna University itu bisa ditransfer ke university yang ada di US and Canada. Nah, biasanya kalau anak-anak nih mau keluar negeri, khususnya Amerika, mereka start di college dulu gitu ya. Karena kalau nantinya kalian direct apply itu memang selain biayanya lebih mahal ya, itu juga memang cukup sulit gitu. That's why kalau anak-anak Indonesia biasanya kalau mau ke US itu mereka start di college dulu. Di college itu biayanya jauh lebih murah. Yang kedua, kalian juga bisa adaptasi ya. Apalagi mungkin di beberapa student Indonesia kan memang menjalankannya kurikulum nasional ya. Nanti pada saat ke US dengan kurikulum dari US sendiri pun juga banyak yang ngerasa, oh iya ternyata saya perlu banyak belajar nih gitu. Makanya adaptasinya biasanya di college dulu. Sekarang teman-teman nggak perlu jauh-jauh untuk ambil ini. Karena kalian bisa ambil di Indonesia aja, yaitu di Sampurna University. Gitu. Selain itu, kita juga merupakan micro kampusnya nih, atau sebutannya cabangnya ya, University of Arizona. Nah, sekilas mengenai University of Arizona, dia merupakan public university yang ada di US. Jadi sama ya teman-teman ya, di US sama di Indonesia pun sama, ada PTN, ada PTS-nya gitu. Nah, kalau kalian masuk di perguruan tinggi swasta yang ada di Sampurna, tapi kalian terdaftar sebagai student atau siswa dari perguruan tinggi negeri yang ada di US, yaitu University of Arizona. University of Arizona sendiri untuk secara ranking dia masuk di top 1% university terbaik yang ada di US gitu. Jadi perbandingannya itu bukan cuma dengan lokal aja tuh yang ada di US atau di Indonesia aja, tapi di seluruh dunia. Makanya kita bisa bilang dia itu masuk di 52 ranking terbaik best university yang ada di US. Selain itu, yang membuat saya kaget juga adalah dia selalu menghabiskan
budget ya sekitar 734 million US dollar itu untuk investment research mereka ya, instead of doing marketing campaign. Karena apa, di US sendiri itu juga sangat terkenal gitu. Jadi memang kalian sekarang udah nggak perlu jauh-jauh kalau mau ngambil gelar dari US, bisa di Indonesia aja. Dan kalau teman-teman di sini mungkin tertarik dengan spesifik major, misalkan, Kak, saya pengen jadi astronot nih gitu. Kak, saya tertarik loh dengan aerospace engineering. Nah, kalian bisa lihat bahwasanya University of Arizona itu masuk di 5 terbesar yang diberikan funding oleh NASA. Jadi dia ada kerjasama dengan NASA juga. Nah, ini bisa menjadi opsi yang sangat menarik ya kalau teman-teman tertarik dengan jurusan tersebut. Bahkan untuk bisnisnya pun dia masuk di top 20 Alert College Management gitu. Nah, ini gambaran kalau teman-teman kuliah di Sampurna University. Seperti yang tadi saya mention di awal, di 2 tahun pertama itu memang kita kerjasama dengan Broward College. Jadi ketika kalian masuk di Sampurna, itu automatically kalian terdaftar sebagai student dari Broward College. Nah, karena di Sampurna memang kita bisa bilang program kita very fleksibel. Kita akan memberikan opsi sebanyak-banyaknya untuk teman-teman di sini sebetulnya ya. Jadi kalau kalian masuk di Sampurna University, itu nanti diberikan opsi untuk tahun ketiga keempatnya. Apakah kalian mau stay di Indonesia, mengikuti program dari Sampurna University dan University of Arizona, atau misalkan kalian mau berangkat ke luar negeri. Jadi kalau memang ternyata di sini teman-teman, wah saya memang udah dari awal Kak rencananya mau studi ke luar negeri, saya mau ke US gitu. Nah ini bisa jadi opsi karena di 2 tahun pertama kalian itu dengan programnya murah dulu, baru nanti tahun ketiga keempatnya berangkat. Secara budget pasti jauh lebih murah ya, karena 2 tahunnya masih di Indonesia anyway. Selain itu juga kita punya beberapa program scholarship atau beasiswa. Nah ini bisa jadi opsi juga untuk teman-teman seperti itu. Bahkan kalau teman-teman ambil kuliah 4 tahun di Sampurna University di Jakarta, ijazah atau sertifikat yang akan kalian dapatkan adalah seperti ini. Jadi kalian akan mendapatkan bachelor degree dari University of Arizona. As you can see on the screen, there is no additional like branch Jakarta atau mungkin cabang Jakarta Kak gitu ya. Nggak ada ya, bener sama persis ijazahnya yang didapat sama seperti kalian kuliah di sana. Dan kalian juga akan mendapatkan S1 sarjana dari Sampurna University. Nah, makanya kalau teman-teman ambil program yang 4 tahun di Sampurna dengan University of Arizona, kalian juga punya kesempatan untuk wisudanya di sana. Jadi kuliahnya 4 tahun di Indonesia, wisudanya bisa di sana. Atau kalau misalkan teman-teman ya ternyata memang mau dapat life experience nih, Kak saya kan terdaftar sebagai student dari University of Arizona, saya bisa nggak Kak berangkat ke sana? Of course, kamu bisa berangkat ke sana. Itu kalian bisa pilih mau ambil yang 1 semester, yang cuma 6 bulan, atau yang lebih sedikit lagi, bahkan itu namanya kita sebutnya summer course. Nah, biasanya kan kalau 6 bulan itu kan orang tuanya juga cukup lumayan ya ngeluarin living cost-nya ya. Jadi kalian bisa ambil yang 3 bulan, itu summer course untuk berangkat ke University of Arizona. Jadi kalau di Sampurna memang kita memberikan banyak sekali opsi. Kalian pun 4 tahun di Indonesia pun bisa mendapatkan experience kuliah di University of Arizona yang ada di US gitu. Nah, selanjutnya opsi yang kedua adalah kalau teman-teman memang nih punya dream university. Misalkan saya memang dari awal udah mau berangkat ke luar negeri Kak gitu ya. Cuman di situasi seperti ini mungkin saya juga masih tentatif nih mau ngelihat dulu keadaan seperti apa. Nah, Sampurna menjawab keraguan teman-teman semua. Karena apa? Di 2 tahun pertama bisa ambil programnya Broward College. Nanti tahun ketiga keempatnya itu bisa ditransfer ke seluruh university yang ada di US dan Kanada. Nah, perlu saya garis bawahi, untuk proses transfer teman-teman itu semua tergantung dari nilai kalian. Jadi kalau kalian memang punya list uni yang memang cukup bagus ya, dan kita bisa bilang top uninya lah ya di sana, yaitu nilai kalian harus bagus di sini. Makanya di Sampurna kita bantu untuk proses akademiknya, gitu, untuk jaga IPK kalian atau GPA kalian berapa requirement-nya ke unit tersebut gitu. Bahkan kalau kalian memang punya specific major dan cuman ada di luar negeri aja, ini juga bisa jadi opsi gitu. Nah, transfernya pun nggak cuman hanya di partner kita. Kalian bisa transfer ke semua uni yang ada di US dan Kanada. Kak, kenapa sih cuma US dan Kanada? Kalau UK, Singapura, atau mungkin Jerman, Belanda, gimana Kak? Oke, setiap negara itu punya sistem pendidikan yang berbeda-beda ya teman-teman ya. Kenapa saya bisa bilang kalau transfernya lebih seamless ke US? Karena program kita pakai American Curriculum. Kalaupun kalian memang mau ke negara tertentu, as long as university tersebut itu menggunakan American Curriculum, itu bisa ditransfer. Seperti itu.
Oke, selanjutnya adalah ini adalah beberapa student kita nih. Jadi yang berangkat pun nggak cuma ke University of Arizona aja ya, tapi ke beberapa university lainnya. Contohnya ada namanya Raffi Fadil nih yang di screen ya. Dia tertarik food science. Nah, di Sampurna kita belum ada food science, teman-teman. Nah, tapi dia ambil 2 tahun di Indonesia, 2 tahunnya lagi dia berangkat ke sana, ke Pennsylvania State University. Bahkan baru-baru ini kita tahu ya bahwasanya Taylor Swift baru aja lulus dari New York University. Nah, mungkin di sini ada fans clubnya Taylor Swift nih dan pengen juga kayak dia gitu ya. Ini juga bisa jadi opsi gitu. Kayak Kak Nadira Gasani, dia ambil bisnis teknologi ke transfer ke New York University. Jadi kalau kalian memang ternyata punya semacam list university yang memang kalian mau tuju, let us know. Nanti kita akan bantu find out requirement apa aja yang akan dibutuhkan untuk transfer ke university tersebut. Oke, selain itu kita juga nggak hanya fokus di akademik aja, tapi juga non akademik. Karena pada saat nanti kalian kuliah itu nggak cuma belajar aja teman-teman, tapi gimana caranya kalian itu build suatu networking. Ini penting ya, nanti ke dunia kerja pun akan juga kepake gitu ya. Makanya kalau di Sampurna, kalau ada teman-teman di sini yang memang dari zaman sekolahnya udah sering ikut competition, kita akan sangat-sangat support itu. Nah, bahkan dulu sebelum pandemi, tahun 2019 aja ada berangkat, student kita ada yang berangkat ke US untuk lomba ke sana juga. Ada yang berangkat ke Washington DC, ke Stanford gitu. Bahkan untuk program banking finance-nya kita juga kita ada kerjasama dengan HSBC. Selain itu, yang paling menarik, di Sampurna University, itu kalian punya opsi. Biasanya kalau ngomongin kuliah kan ngomonginnya skripsi, bener ya? Wah, saya harus bikin skripsi nih, Kak, gitu ya. Nah, kalau di Sampurna University kalian punya opsi. Jadi kalian bisa bikin final project. Nah, final project-nya itu yang seperti kurang lebih contohnya ada di kanan atas tuh, Urban Vehicle Project. Ini adalah salah satu project-nya student engineering kami gitu. Jadi kalau teman-teman di sini sukanya nih belajarnya secara kelompok, terus create suatu bisnis let's say, atau mungkin saya pengen bikin project, itu bisa dijadikan tugas akhir atau syarat lulusan kalian instead of doing skripsi. Jadi skripsi is not mandatory. Kalau kalian bisa bikin project yang memang benar-benar final project-nya itu bisa dijadikan syarat untuk lulus seperti itu. Karena apa? Kita adopting American curriculum. Nah, selanjutnya biasanya pertanyaan lainnya adalah kalau lulusannya kemana aja nih Kak? Gitu. Tadi kan ngomong kalau misalkan jumlah penganggurannya banyak, 9 dari 10 atau 94% alumninya Sampurna itu sudah keterima kerja bahkan sebelum mereka wisuda. Nah, kembali lagi saya ingatkan karena memang di Sampurna kita belajar lebih ke practical things, makanya kenapa teman-teman di Sampurna University lulusan Sampurna itu sudah siap di dunia kerja karena itu adalah goals-nya kami. Kita mempersiapkan teman-teman di Sampurna itu untuk work ready and work ready seperti itu ya. Nah, bisa dilihat bahwasanya beberapa partner kita mostly adalah multinational company ya. Jadi memang kita Sampurna Group sendiri punya beberapa partner juga. Nanti teman-teman akan dikenalkan untuk bisa doing internship di sana gitu. Bahkan nggak cuma itu aja, kita juga bantu support untuk teman-teman di sini seperti misalkan bagaimana cara membuat CV yang baik dan benar gitu ya. Yang kedua adalah kita juga kenalin teman-teman bagaimana sih interview. Bahkan ini ada satu soft skill ya, bahwasanya ini diajarin juga di Sampurna yang mungkin di uni lain pun belum tentu diajarin gitu ya. Karena apa? Ini merupakan salah satu contoh ya. Kalau misalkan kalian nanti pada saat bekerja itu bagaimana impress atasan kalian dalam waktu 5 menit. Let's say misalkan, ini saya ada pengalaman dari beberapa students, dia bilang katanya, iya Kak, saya sampai diajarin gimana saya impress atasan saya gitu dalam waktu 5 menit. Misalkan kalian ketemu di lift nih, atasan kalian. Lalu nanti kalian bisa ceritain semacam, oh membuat atasan kalian itu, wah kamu tuh ternyata punya good communication skill yang bagus ya, kayak gitu. Terus ternyata kamu punya ide-ide yang menarik. Nah, hal-hal seperti itu yang kita ajarkan ke student kita. Jadi makanya banyak sekali beberapa lulusan dari Sampurna University itu langsung di-hire ketika mereka doing internship. Karena apa? Selain itu juga, di Sampurna itu kan untuk programnya full pakai bahasa Inggris. Nah, ini juga salah satu kompetisi yang memang menarik juga ya untuk beberapa company. That's why banyak student kita yang ketika mereka lulus itu kerjanya di perusahaan modal asing atau multinational company. Bahkan untuk lulusan accounting kita, mostly mereka kerja di Big Four company. Kalian mungkin beberapa yang tertarik dengan accounting tahu ya, Big Four company ada KPMG, PwC, Deloitte, EY. Nah,
masuk ke sana atau dapat akses sana aja lumayan sulit gitu. Tapi kalau di Sampurna, memang most of our students, khususnya untuk accounting program, itu banyak yang kerja di sana. Oke, selain itu saya bicara mengenai fasilitas yang ada di Sampurna ini. Jadi seperti yang tadi saya mention, bahwasanya kalau untuk engineering sendiri, kita bahkan sudah terakreditasi dengan IMEC. Itu adalah salah satu International for Mechanical Engineering Program. Jadi kalau teman-teman memang tertarik engineering, feel free untuk datang ke Sampurna ngelihat langsung. Bahkan kita punya wind tunnel, kita punya jet engine ya, mesin pesawat ya. Jadi kalau dinyalain tuh suara bisingnya sama seperti kalau pesawat mau take off, kita punya virtual welding, dan banyak beberapa alat lainnya yang sudah computer based juga dan menjalankannya pakai coding gitu. Makanya kalau teman-teman nanti ada rencana main ke Jakarta, boleh banget visit ke Sampurna University. Nah, selain itu, kita juga untuk yang desain, nah desain kita itu juga unik. Jadi program desain kita itu adalah penggabungan desain dengan new media. Nah, kenapa seperti itu, Kak? Karena memang kalau di US sendiri, itu pada saat kalian masuk satu program, kalian nggak hanya belajar satu bidang aja. Kalian harus belajar banyak bidang gitu. Apalagi sekarang industri media juga cukup sangat bagus ya, maksudnya naik terus gitu. Jadi why kita combine desain kita dengan new media. Nah, saya tahu kalau teman-teman di sini yang tertarik desain mungkin udah banyak yang paham dengan green screen ya. But I can say we have the biggest one comparing to the other university, khususnya lokal. Karena kenapa? Untuk green screen-nya sendiri itu sudah sesuai dengan standar media. Karena head program dari Sampurna Uni itu adalah mantan direktur dari CNN Indonesia. Jadi beliau tahu betul nih, oh ini loh yang sudah sesuai dengan standar media. Yang paling menarik adalah kita punya motion capture studio, teman-teman. Jadi motion capture studio ini yang di sebelah kanan ini membantu untuk proses editing. Kalau teman-teman tahu ya, pada saat bikin suatu desain animation atau game design, dalam satu pergerakan itu kan butuh gambar yang banyak sekali ya, melelahkan bener ya. Nah, ini bisa mempercepat kalian, karena di proses ini kalian hanya perlu pakai suit warna hitam. Nah, nanti ada kamera di sekitarnya yang akan merekam pergerakan kalian. Itu sangat mempermudah teman-teman untuk proses pembuatan desain. Bahkan untuk lab-nya sendiri juga kita sudah semuanya kita provide dengan Apple produk ya, karena biasanya kalau ngomongin desain kan yang bisa untuk compatible rendering video dan lain-lain adalah Apple produk. Jadi teman-teman bisa langsung nanti melihat di Sampurna. Kalau saya ada waktu di akhir, misalkan sekitar 10 menit, saya akan bawa teman-teman untuk virtual campus tour juga, untuk melihat secara langsung seperti apa. Oke, setelah itu saya akan tampilkan short video. Ini adalah kegiatan student kita during pandemi kemarin ya, karena beberapa kan pasti semuanya diminta untuk online classes. Nah, ini adalah video dari kegiatan teman-teman yang ada di Sampurna University. So, enjoy the video. Tadi short video dari Sampurna University, karena di awal kita bilang kita adalah adopting American curriculum. Jadi untuk learning management system yang dipakai di Sampurna itu kita menggunakan Canvas. Itu adalah salah satu learning management system yang biasa dipakai untuk student yang ada di Amerika. Jadi walaupun kalian kuliahnya di Indonesia, semuanya sudah support dengan American curriculum seperti itu. Oke, selanjutnya saya masuk di admission process. Nah, ini mungkin informasi yang bisa atau sangat menarik untuk kelas 12 karena memang kita juga sudah buka pendaftaran ya, dan kita punya beberapa tipe beasiswa yang mungkin teman-teman bisa coba juga gitu. Nah, untuk fakultinya sendiri, sebelum saya masuk prosesnya, kita saat ini fokus di 4 fakulti. Jadi kita punya fakulti Engineering Technology, Business, Education, dan yang terbaru kita baru buka tahun ini Art and Science. Jadi kalau teman-teman tertarik ambil psikologi,
kalian bisa ambil di Sampurna University. Untuk jurusan yang ada tanda asterik atau bintangnya, itu adalah jurusan kalau teman-teman ambil di Sampurna University, kalian bisa mendapatkan ijazahnya 2 atau gelarnya 2 ya, sama yang tadi saya sampaikan pada saat show untuk tentang University of Arizona gitu. Jadi untuk mechanical engineering, industrial engineering, computer science, information system, management, terus psychology, itu teman-teman bisa dapat sarjana dan bachelor degree dari University of Arizona. Tapi jangan khawatir, khususnya untuk jurusan yang masih single degree atau hanya mendapatkan sarjana aja dari Sampurna, walaupun memang nanti lulusnya hanya mendapatkan sarjana, tapi kita akan berikan international kurikulum gitu. Memang kurikulumnya juga semua sudah dari US dari pertama kali. Makanya kalian bisa lihat ya tadi bahwasanya untuk accounting programnya pun studentnya banyak yang kerja di Big Four company. Kenapa? Karena memang kita running dengan international kurikulum. Yang kedua adalah kita bekali mereka juga dengan beberapa soft skill dan certification yang menunjang juga. Seperti kita juga offer untuk namanya ACCA. ACCA itu adalah Accreditation for Accounting. Jadi kalau teman-teman dari international school atau international curriculum, itu biasanya mereka offer untuk yang namanya ACCA. Selain itu juga, kenapa sih Kak kok pada bisa kerja di Big Four Company? Kan di sana juga sulit. Kita kenalkan mereka dengan Galvanize. Jadi Galvanize itu adalah salah satu software yang biasa dipakai untuk Big Four Company. Makanya kalau teman-teman di accounting ini doing internship, itu mereka sudah langsung bisa gitu ya. Nggak perlu ngajarin dari awal gitu. Dan yang terakhir adalah kita juga bekali mereka dengan beberapa sertifikasi pajak seperti brevet dan lain-lain. Nah ini bisa membantu teman-teman juga untuk bisa dapat link atau akses yang lebih cepat gitu. Makanya kenapa banyak student kita yang kerja di perusahaan modal asing atau multinational company. Nah, syaratnya adalah kalau kalian sekarang sudah kelas 12, ini adalah waktu yang sangat tepat ya untuk coba tes di Sampurna University, coba ikut dulu aja program scholarship-nya gitu. Karena memang kalian sudah bisa masuk di requirement tersebut gitu. Nah, untuk di Sampurna sendiri, kita punya beberapa tes. Tes kita ada English dan Math gitu ya. Jadi kalau teman-teman tertarik, saya akan share nanti linknya di chat box. Jadi ada online application form. Atau kalian bisa juga visit our website, langsung masukin aja di situ data diri kalian. Setelah itu ada yang namanya application fee sebesar 500.000. Nah, untuk teman-teman, dalam minggu ini ya kita akan berikan kode waiver. Jadi kalau teman-teman di sini yang hadir kelas 12, karena kita ada kerjasama juga dengan SMA Loyola, jadi kalian bisa mendapatkan free application. Jadi untuk tesnya tidak perlu bayar. Nanti rekan saya akan memberikan kode voucher, jadi teman-teman bisa pakai itu untuk bisa waiver application fee-nya. Setelah itu, kita juga akan invite teman-teman untuk ikut placement test. Nah, placement testnya itu ada 2 nih teman-teman. Jadi ada yang basic skill test sama advance. Nah, kalau teman-teman di sini memang belum punya TOEFL atau IELTS, nggak apa-apa juga. Gitu. Kalau udah punya, boleh disubmit. Kalau belum punya, nanti kalian bisa ikut basic skill test. Jadi basic skill test ini kurang lebih sama seperti TOEFL dan IELTS. Yang akan diujikan adalah bahasa Inggris. Lebih kepada reading, writing, dan listening section. Selanjutnya, kalau ternyata nilai kalian bagus ya, bisa memenuhi requirement atau minimum threshold kita, kalian akan kita invite untuk ikut yang namanya advanced skill test. Jadi advanced skill test ini kurang lebih sama seperti SAT, gitu ya. Kalau teman-teman di sini yang memang punya rencana keluar negeri, mungkin udah beberapa tahu ya, SAT itu adalah Scholastic Aptitude Test, di mana tes ini nanti yang akan diujikan adalah matematika dan bahasa Inggris gitu. Tapi jangan khawatir, sebelum tes kita akan berikan kalian latihan soal. Jadi teman-teman di sini nanti akan kita kasih waktu untuk praktis dulu nih sebelum tes. Karena apa? Kalau kalian hasilnya bagus, itu bisa determine berapa persen scholarship yang akan kalian dapat. Semakin bagus hasil kalian, berarti semakin besar scholarship yang akan didapat. Seperti itu ya. Kak, gimana kalau misalkan ternyata nilainya saya belum memenuhi requirement-nya Sampurna nih, gitu kan. Jangan khawatir, kita punya beberapa kelas. Jadi kalau kalian harusnya mulainya di Agustus, itu kalian akan lebih awal mulainya. Karena kita punya yang namanya Summer Bridge Program. Jadi kelas ini membantu untuk improving your academic English skills. Karena apa?
kalau di perkuliahan itu kan bahasa Inggrisnya beda ya teman-teman ya dengan waktu di sekolah. Jadi lebih kepada kalian gimana caranya bikin tesis nantinya, terus gimana caranya untuk ngerjain esai dan lain-lain gitu. Makanya bahasa Inggrisnya lebih advance, lebih kompleks seperti itu. Nah, nanti kalian akan start di bulan Juni, jadi bisa untuk bantu improving academic English skill kalian itu selama 3 bulan kelas tersebut. Nah, selanjutnya ini saya kasih contoh kalau misalkan teman-teman memang punya IELTS atau TOEFL. Jadi kalau sudah ada IELTS atau TOEFL, IELTS-nya 5,5, TOEFL-nya 61, itu bisa bantu skip satu tes. Jadi nggak perlu ambil yang basic skill test. Bisa langsung maju ke advanced skill test. Jadi bisa lebih cepat prosesnya. Seperti itu. Dan scholarship yang ada di Sampurna University, kita punya 2 tipe scholarship. Ada yang parsial, ada yang full. Nah, yang perlu saya ingatkan ke teman-teman semua, apalagi kelas 12 ya, kalau kalian nanti dapat offering scholarship, make sure scholarship-nya adalah potongan uang kuliah, bukan cuma potongan uang pangkal. Karena biasanya di local university, memang mereka info, ada 100% scholarship, tapi itu cuma potongan uang pangkal. Itu bukan scholarship ya teman-teman ya. Jadi kalau di Sampurna, itu memang scholarship-nya full potongan uang kuliah. Dari hasil tes tadi itu bisa menentukan kalian ini bisa dapat yang mana, yang partial atau yang full scholarship. Nah, kalau misalkan kalian dapat yang partial scholarship itu hanya berlaku untuk tahun pertama dan tahun kedua. Jadi bisa sampai 50% gitu. Nah, gimana Kak kalau ternyata 2 tahun aja dapatnya, kan kuliah 4 tahun. Apakah saya bisa dapat kesempatan untuk tahun ketiga dan keempat? Jangan khawatir, kalau kalian ternyata GPA-nya bagus, IPK-nya bagus ya, itu bisa dapat potongan lagi untuk tahun ketiga keempatnya sampai dengan 50%. Nah, untuk teman-teman di sini yang tertarik mau jadi educators, mau jadi pengajar, trainer ya, atau tertarik dengan English Language Education, untuk scholarship-nya kita punya sampai yang dengan 100% untuk 2 tahun pertama. Gitu. Jadi kalau kalian dapat ini, kalian bisa nggak bayar kuliah selama 2 tahun pertama. Nah, selanjutnya kalau teman-teman juga tertarik accounting, ini pun berlaku untuk teman-teman ya. Dan tahun ketiga keempatnya pun masih bisa dapat potongan untuk dapat scholarship based on dari IPK kalian. Jadi kalau kita di Sampurna University, selama kalian punya nilai yang bagus gitu ya, punya good GPA, itu kita akan reward untuk dapat additional scholarship. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa students yang memang sudah dapat tahun lalu. Jadi kalau teman-teman di sini sudah kelas 12, tertarik mau coba dulu, feel free untuk nanti langsung apply, atau kalau nanti ada pertanyaan lebih lanjut, saya akan tinggalkan kontak person, bisa nanya lebih lanjut. Bahkan sampai di minggu ini, kalian bisa mendapatkan free application atau pendaftaran gratis. Selanjutnya, kita juga punya yang namanya Spark Presidential Scholarship. Saya bisa bilang this is the most prestigious scholarship. Jadi ini memang benar-benar mengcover biaya kuliah kalian selama 4 tahun. Jadi selama kuliah itu tidak perlu bayar apapun gitu ya. Cuma memang di scholarship ini yang tidak di-cover hanya enrollment fee. Jadi enrollment fee itu mungkin kalau bisa dibilang kayak uang gedung, uang pangkal ya. Tapi teman-teman akan mendapatkan potongan. Jadi dari 20 juta itu ada potongan 75%, jadi cuma 5 juta aja. Dan itu hanya dibayarkan sekali aja, tidak ada pembiayaan lain. Nah, kalau kalian tertarik mau coba nih untuk yang 100% scholarship ini, yang pasti nanti yang paling kita lihat adalah hasil tesnya. Jadi kalau teman-teman di sini tertarik, tinggal apply aja, nanti kita kasih latihan soal, jadwalin tesnya kapan, kalau hasil tesnya sudah bisa memenuhi untuk ikut scholarship ini, kita langsung invite untuk step selanjutnya. Step selanjutnya adalah kalian akan kita minta untuk menulis esai, gitu ya. Jadi esainya pun nanti kita akan bantu untuk topiknya. Selain itu, teman-teman juga akan kita invite untuk ikut interview session. Nah, untuk interview ini tenang aja, jadi bukan interview kerja atau semacamnya yang intimidating, enggak. Ini cuman lebih mengenal kalian aja satu sama lain dengan scholarship committee-nya gitu. Nah, jadi dari scholarship ini yang akan menentukan sebetulnya nanti teman-teman bisa dapat atau enggak. Ini hanya berlaku untuk kelas 12 dan pasti WNI dan untuk jurusan yang double degree aja dengan University of Arizona. Dan hanya berlaku untuk 8 semester karena kita assuming kalian lulus tepat waktu ya, 8 semester. Jadi tunggu apa lagi? Ini kesempatan yang sangat menarik. Kita sudah buka scholarship ini very limited kuota. Biasanya per bulan Oktober udah habis, jadi saat ini masih ada kuotanya, tapi memang sangat limited. Teman-teman bisa coba di Sampurna University untuk ikut tes tersebut.
Oke, ini ada beberapa student kita juga yang sudah dapat. Jadi kalau teman-teman tertarik, nanti saya akan kasih linknya di chat box. Nah, buat yang hadir, tadi juga saya sebenarnya udah share untuk absensi ya. Jadi kalau teman-teman yang hadir di sini yang bawa handphone, boleh di-scan aja barcode ini. Nanti boleh diisi absensinya ya. Seperti itu. Baik, sepertinya itu aja dari saya. Teman-teman, sejauh ini ada pertanyaan? Kak, Kak Arisi, apakah bisa ditampilkan lagi presensinya, barcode presensinya? Oh, oke. Baik, sebentar. Ya, oke. Yuk, teman-teman, silakan diisi. Ya, boleh dibantu diisi ya untuk absensinya. Nah, kalau teman-teman tertarik untuk ambil programnya Sampurna University, ini ada kontak rekan saya dengan Kak Sharon. Kak Sharon akan sangat dengan senang hati membantu teman-teman semua. Jadi kalau yang mau tanya-tanya lebih detail lagi, karena ini kan kita ada keterbatasan waktu ya, misalkan mau nanya lebih detail lagi, boleh banget chat langsung Kak Sharon, ini kontaknya. Ya, kalau tahu kalian bisa langsung scan barcode juga, itu langsung bisa langsung save kontaknya. Seperti itu. Apakah sudah diisi semuanya, teman-teman? Sudah? Yang di belakang sudah? Ya, 1 menit lagi ya, teman-teman ya. Positif. Sudah diisi ya semua ya. Ini masih ngisi, Kak. Oh baik, sebentar. Saya juga ada. Sekitar 1 sampai 2 menit lagi. Yang di belakang apakah sudah dapat barcode-nya? Sudah. Ya. Kak Arisi mau tanya nih. Baik. Major itu apa ya, Kak? Major jurusan. Jadi kalau misalkan kalian sudah ada jurusan tertentu yang memang disuka, boleh diisi aja. Kalau belum tahu, masih masih tentatif, ada tulisan, ada pilihan undecided ya, kayaknya di situ. Bro. Oke, sudah teman-teman? Sudah? Yang di belakang sudah? Oh, masih belum, Kak. Oke, baik. Karena di sini rame banget, Kak. Banyak sekali Semangat sekali ya. pendengarnya. Ya. Mungkin sambil nungguin teman-temannya isi, ada pertanyaan sejauh ini? Oke, teman-teman sambil ngisi, setelah kita mendengarkan sesi penjelasan, sesi presentasi dari Kak Arisi yang sangat keren, gitu ya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang ada di sini, mungkin juga dari online, dipersilakan teman-teman. Jangan malu-malu ya.
Nanti kalau malu bertanya itu nanti sesat di jalan. Nah, gitu. Maka kalau ada yang mau ditanyakan, masih ada yang bingung gitu, silakan ditanyakan. Kira-kira di online enggak ada ya? Ada 6 nih. Oh, ini Saya sudah ada tanya. pertanyaan. Saya sudah tanya Ini di online. Halo? Ya, Bu Anastasia. Saya sudah dijawab sama Ya. Mbak Siren. Terima kasih Ya. banyak. Kebetulan ada rekan saya Sharon di sini. Nanti jadi Bu Anastasia bertanya nih, beasiswanya ini apakah bisa langsung dari hasil tes atau dipertimbangkan juga nilai raport? Ya, memang seperti ini teman-teman. Nanti pada saat kalian apply ke Sampurna, kita akan minta untuk raportnya. Tapi untuk seleksi tesnya, seleksi beasiswa kita melihat dari jalur tes ya. Makanya kenapa nanti Kak Sharon akan bantu untuk kirim latihan soal. Jadi teman-teman bisa latihan dulu di rumah. Biasanya kita kasih waktu sampai dengan 2 minggu untuk praktis. Nah, dari situ kan kalian udah mulai tahu nih kira-kira seperti apa kisi-kisinya, bagaimana soal-soalnya gitu ya. Kalau kalian hasilnya bagus, ya berarti kalian bisa dapat yang lebih besar lagi gitu scholarship-nya. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Arisi. Bagaimana saya rasa sudah bisa diterima ya Bu Helda ya. Oke, ada lagi kira-kira di sini kayaknya ada deh. Tadi ada 6. Dari atas kira-kira ada nggak ya? Sebelumnya itu ada nggak? Oh, nggak ada. Oke, kalau ada lagi dipersilakan ya Bapak Ibu yang lagi online. Oke teman-teman, apakah ada di sini yang mau bertanya? Deng. Oke, boleh maju ke depan karena ini masalah lama. Oh, tiba-tiba mau bertanya? Oke. Mau tanya, Ya. desain komunikasi visual itu prospek kerjanya itu seperti apa ya juga? Nanti itu pekerjaannya itu seperti apa? Terus juga nanti dipelajari itu kayak gimana kayak gitu loh. Makasih ya. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Oke, untuk visual communication design itu sebenarnya banyak banget ya pekerjaannya. Kalian bisa jadi desain animation, bisa jadi game design, bisa jadi animator, banyak sekali. Nah, untuk di desain itu sendiri kita juga ada kerjasama dengan Broward College ya. Makanya kalian akan mendapatkan kurikulum dari US juga. Tapi kalau ngomongin soal pekerjaan tuh banyak sekali. Bahkan kalau sekarang teman-teman tahu ya ada UI UX ya, jadi user interface, user experience. Nah, itu juga bisa. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan kerja di sebuah perusahaan nih, ketika perusahaan IT ini membuat suatu plafon nih, kalian tuh bisa juga nih meneliti, oh ternyata kalau dari user interface-nya, aplikasi ini memang sebetulnya dia juga user friendly ya, orang-orang bisa gunakan kayak gitu dari user experience seperti apa. Tapi memang yang paling banyak itu biasanya jadi design animation, designer gitu ya, seperti itu. Semoga menjawab ya. Ya. Terima kasih Kak Arisi. Oke, ada lagi Kak teman-teman yang mau bertanya? Bagaimana sudah terjawab? Sudah. Oh, mau bertanya lagi. Oke, baik. Ya. Kalau misalnya bahasa Inggrisku jelek itu bagaimana ya? Kayak misalnya siapa ngomong bahasa Inggris, kayak bahasa Inggris itu speakingnya enggak lancar kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih juga pertanyaannya. Seperti yang tadi saya bilang di awal ya, di admission proses kita, kalau ternyata pada saat tes, kamu misalkan ternyata nilainya masih kurang atau mungkin ya belum confident ya untuk berbicara bahasa Inggris. Nah, di kelas Summer Bridge Program itu akan membantu kamu. Jadi kalau biasanya teman-teman yang lain itu kan mulainya di bulan Agustus nih, tapi kamu bisa start dari bulan Juni. Jadi 2 bulan sebelum kamu kelas, itu kamu ada kelas persiapan dulu gitu. Nah, itu juga biasanya anak-anak setelah ikut kelas itu mulai confidence ya, percaya diri. Jadi kita memang lebih mengajarkan kepada English academic skills juga. Seperti itu. Semoga menjawab ya. Tadi dari kelas berapa yang tanya? Dari kelas 11. Oke, baik. Siapa namanya? Jason. Ya, terima kasih ya Jason ya. Semoga menjawab ya. Jason kalau tertarik desain, visual communication design. SON. Oke.
Ya, kalau Jason tertarik dengan program desain, kamu juga bisa cek nih apa aja sih yang dipelajarin di Sampurna University gitu ya. Terus details untuk prospek karirnya juga ada di websitenya kita ya. Kamu tinggal download aja, nanti saya akan kasih websitenya. Di situ banyak sekali, kira-kira selama kamu kuliah di Sampurna, dari semester 1 sampai semester 8, apa aja sih yang dipelajari. Nanti bisa di-download di situ. Oke, thank you Jason. Terima kasih Kak Arisi. Apakah ada lagi kah teman-teman yang mau bertanya? Jangan malu-malu. Wah, pada gini-gini semuanya ya. Mau tanya? Oh, sorry. Mau tanya? Oh, sudah jelas katanya Kak Arisi. Ya, Kak, mau tanya nih ya, mau menunggu pertanyaan dari teman-teman di sini. Mau tanya nih, tadi saya nggak sempat dengar ya, menjelaskan tadi atau belum ya, tapi saya belum mendengar ya Kak ya. Dosen-dosennya itu dari mana saja sih Kak? Itu. Oke, baik nih, terima kasih pertanyaannya. Ini juga salah satu pertanyaan yang banyak sekali tanyain ya. Teman-teman, di Sampurna University memang untuk pengajarnya 75% itu masih lokal. Jadi masih lokal lecturer. Tapi jangan khawatir, mereka sudah rata-rata hold in doctoral degree atau S3 lulusan dari luar negeri. Karena kita punya partner itu ya dengan University of Arizona, mereka juga ada screening sendiri. Apakah pengajar-pengajar ini mampu untuk memberikan materi dari University of Arizona. Nah, untuk 25%-nya memang dosennya dari sana, tapi 75% dosen kita itu local lecturer. Jadi memang ini juga membantu ya, apalagi tadi di awal juga kan mungkin banyak pertanyaan ya, aduh kalau misalkan saya belum pede nih dengan bahasa Inggrisnya bagaimana gitu ya. Walaupun nanti kalian misalkan di perkuliahan itu semua full pakai bahasa Inggris, tapi pada saat tutoring ya, nah ini juga yang menarik di Sampurna, kita juga punya program tutoring, jadi kalau teman-teman biasanya dengar dosen pembimbing itu baru dapat di akhir. Kalau di Sampurna, ketika kalian masuk di awal itu sudah punya dosen pembimbing. Jadi teman-teman di sini juga kalau mau discuss anything, terus mungkin mau lebih casual itu bisa pakai bahasa Indonesia juga. Tapi itu di luar pelajaran ya, seperti itu. Nah karena kan biasanya ada satu hal yang mungkin saya nggak ngerti nih, maksudnya apa ya segala macam gitu. Seperti itu sih. Jadi untuk dosen-dosennya semua 70% sudah lokal tapi mereka hold in doctoral degree. Semoga menjawab ya, Miss. Ya, terima Ini kasih Kak Arisi. ada Wah, pertanyaan siapa nih lagi. yang tertarik nih ke Sampurna University? Formulir Oh, ada hanya lagi sampai ya. Oke, untuk pendaftaran formulir hanya sampai bulan ini Kak. Oke. betul. Untuk pendaftaran, memang untuk acara ini kita kasih sampai dengan di minggu ini aja sebetulnya, Bu Anastasia. Jadi kalau teman-teman yang tertarik mau coba beasiswanya itu kita kasih formulir free, itu hanya di minggu ini. Tapi mungkin kalau ada case tertentu nanti bisa diskusi dengan pihak sekolah Loyola, biasanya dengan Miss Nia ya. Nanti boleh tanya-tanya lebih detail lagi. Atau kalian bisa kontak Kak Sharon. Jadi nanti mungkin Kak Sharon akan kasih juga latihan soal sama kode waivernya juga gitu di bulan ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Arisi. Apakah ada lagi Kak teman-teman yang mau bertanya? Yuk, dari belakang. Kalau belum apakah ada saya pertanyaan? ajakin teman-teman di sini untuk virtual aja ya, karena kita masih ada waktu sekitar 15 menit ya. Iya. Kan teman-teman pasti pengen lihat nih betul. kayak gimana nih kampusnya gitu. Tadi kan udah ngomongin programnya dan lain-lain. Boleh banget nih. Saya akan coba untuk kampus tour. Sebentar, saya share dulu. Di sini. Jadi kalau teman-teman di sini misalkan mau tahu ya, oh kayak gimana sih kampusnya Sampurna gitu kan. Ini kan baru dari tadi ngomonginnya soal programnya aja gitu. Saya pengen lihat fasilitasnya. Oke, sudah terlihat ya teman-teman ya. Untuk di Sampurna sendiri, kita lokasinya di daerah Jakarta Selatan, tepatnya di Pancoran. Nah, gedung perkuliahannya ini yang bentuknya agak unik ya. Jadi bentuknya seperti ini melengkung. Nah, jadi perkuliahannya di sini. Nah, di belakang sini tuh ada apartemen atau sekitar sini ada kos-kosan juga banyak banget. Jadi kalau teman-teman dari luar kota, dari Semarang atau manapun itu, kalian bisa punya opsi untuk tinggal di daerah sekitar sini gitu. Nah, sama seperti programnya, gedungnya juga bentuknya unik ya, seperti itu. Nah, kalau kalian masuk ke Sampurna, jadi nanti kalian akan bertemu dengan resepsionis dulu nih.
Misalkan mau janjian kampus tour. Nah, sebetulnya ini juga kita sudah develop ya, tapi kurang lebih di Sampurna untuk lobbynya seperti ini. Nah, Sampurna University. Selain itu, di sini ada ruangan juga untuk teman-teman diskusi. Jadi kalau misalkan kalian mau misalkan tutoring sama dosen, sama kakak kelas gitu, atau sama academic counselor-nya, itu bisa pakai ruangan-ruangan tersebut. Saya akan tunjukkan teman-teman ke design animation lab-nya. Nah, ini salah satu desain lab kita. Jadi kalau teman-teman tertarik ambil desain, ini adalah salah satu equipment yang akan kalian gunakan. Selanjutnya kita juga punya 3D printing. Ya, 3D printing ini juga salah satu nanti yang bisa kalian pakai untuk menunjang pelajaran kalian. Dan bisa dilihat bahwa semuanya sudah di-provide dengan Apple product ya. Jadi nggak perlu khawatir, teman-teman bisa pakai semua ini di Sampurna University. Selanjutnya, saya akan masuk ke engineering lab. Nah, ini adalah engineering lab-nya kita. Bisa dilihat bahwa semua alat-alatnya ini sudah menggunakan US standardized ya. Bahkan kita juga punya, ini yang, sebentar, saya cek dulu. Ini adalah jet engine, teman-teman. Nah, nanti bisa lihat di website Sampurna ya. Jadi, ini adalah jet engine. Ini adalah mesin pesawat gitu. Bahkan kita juga punya PLTU mini. Nah, beberapa universitas khususnya yang memang punya program teknik ya atau engineering itu banyak yang research-nya di kampus kami. Karena memang kampus kami paling lengkap untuk alat-alatnya. Bahkan kita juga kasih ada simulator AC, terus mesin cuci, ya alat-alat rumah tangga lainnya gitu ya, fluid dan lain-lain. Dan yang paling menarik kita punya yang namanya wind tunnel. Nih ya. Jadi kalau kalian misalkan bertanya-tanya nih, badan pesawat itu untuk bisa kecepatan anginnya berapa ya, untuk bisa menampung kecepatan angin. Selain itu juga kalau kalian suka nonton balap F1 itu kira-kira melajunya berapa ya. Nah ini mesin ini yang bisa menghitung kecepatan angin gitu ya. Nah ini semua ada di Sampurna University. Selanjutnya saya masuk ke ini lab komputer aja teman-teman. Jadi kalau yang tertarik computer science, nah ini lab yang digunakan. Bahkan sebetulnya di sini kita sudah punya server sendiri. Jadi kalau kalian mau ngotak-ngatik jaringan, itu nggak akan mengganggu server yang ada di gedung ini, gitu ya. Selanjutnya kalau classroomnya itu memang kita small classes, dalam artian capacity student kita nggak banyak dalam satu kelas. Tapi ini membantu untuk dosen ya, apalagi belajar kita kan lebih ke praktikal ya. Jadi dalam satu kelas itu maksimum studentnya itu cuma 25 students gitu. 20 sampai 25 students. Nah, ruang kelasnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini sebelum pandemi kemarin, kalau sekarang kita juga sudah jalanin hybrid, ada yang online, ada yang offline juga. Selanjutnya, ini adalah biology lab kita. Nah, jadi kalau teman-teman tertarik ada yang ambil food science, bioteknologi, di 2 tahun pertama itu kalian bisa belajar dulu di sini, gitu ya. Nah, ini bisa dilihat, bahkan setiap ruangan itu kita punya safety shower. Jadi in case kalian misalkan terkena cairan-cairan yang membahayakan, itu kalian bisa langsung ke safety shower tersebut. Selanjutnya kita ke smart lab. Jadi kalau teman-teman di sini tahu ya Internet of Things, robotik dan lain-lain, kalian bisa utak-atik atau bikin project lah di sini gitu ya. Ini adalah ruangan untuk anak-anak IT biasanya bikin project. Dan selanjutnya ini yang paling menarik. Green screen. Oke. Nah, biasanya di beberapa uni, khususnya uni lokal di Indonesia, green screen itu cuma tembok warna hijau atau mungkin layar aja sebagian warna hijau. Kalau di Sampurna, untuk green screen-nya sudah sesuai dengan standar media. Jadi kalau kalian mau editing, segala macam itu bisa di sini. Nah, yang paling menarik, ini kita punya motion capture studio. Motion capture studio ini biasanya hanya ada di uni yang ada di Singapura atau US. Tapi di Indonesia baru Sampurna yang punya. Jadi kamera-kamera ini yang akan membantu teman-teman dalam proses editing atau bikin desain nantinya. Gitu ya. Dan ini semua bisa kalian dapatkan di Sampurna University. Seperti itu. Selanjutnya yang tertarik adalah ini manufacturing lab. Jadi kalau kalian tertarik industrial engineering ya, ini ada beberapa alat-alat industri dan rata-rata mereka sudah pakai coding atau computer based. Tapi di 2 alat ini mesin bubut ya,
ini masih manual gitu. Jadi karena di Indonesia sendiri pun sebetulnya belum semua komputer based alat-alatnya, makanya kalian juga harus belajar yang manual. Bahkan kalau kalian mau belajar ngelas nih namanya virtual welding gitu ya, karena kita nggak kasih secara langsung teman-teman ngelas ya, itu berbahaya. Kalian belajar via virtual dulu, baru kalau ternyata kalian sudah bisa, nanti kalian bisa dilepas. Dan ini alat lainnya seperti itu. Bahkan kita punya mesin potong baja, yang lain-lain ya. Oke, saya lanjut ke fasilitas yang lainnya. Mungkin ini sebenarnya cuman kayak student union, tempat ngumpulnya student saja untuk makan siang, main band. Nah, ini kalian bisa nongkrong di sinilah ibaratnya seperti itu. Dan kita juga ada library. Library ini perpustakaan ya. Nah, ini ruangan tutor juga nih. Jadi kalau kalian mau diskus sama dosennya, ini gambarnya diambil sebelum pandemi ya teman-teman ya. Jadi belum pakai masker gitu ya. Bahkan kita juga punya beberapa student club. Jadi student club kita itu banyak sekali. Salah satunya adalah kita juga ada yang namanya bursa efek. Jadi kalau teman-teman di sini sudah tertarik yang namanya investment dan lain-lain, itu kan kalau beli satu lot kan mahal ya. Kalian bisa start dari 100.000 dulu gitu ya untuk belajar naik saham. Selanjutnya ini study area-nya. Nah, ini buat ruangan belajarnya. Karena kalian akan terdaftar sebagai murid dari University of Arizona, jadi kalian bisa akses apapun itu, mau tambah resources dan lain-lain itu bisa langsung akses. Jadi kalian akan dapat student card atau student ID-nya dari University of Arizona. Bahkan gini juga sudah lengkap ya untuk buku-buku yang memang hardbook-nya. Jadi kalau mau cari-cari referensi juga bisa dari sini. Oke, karena waktunya terbatas, saya langsung aja masuk ke ini lapangan basket kita ya. Jadi kalau teman-teman tertarik gitu ya untuk main basket, dari kita punya student club juga basket. Selain itu ini belakang kampusnya. Nah, sebenarnya udah diperbaharui ya. Jadi kayak di sini kita udah ada Starbucks dan banyak coffee shop lainnya. Jadi kalau kalian misalkan suntuk nih, aduh saya nggak mau deh di atas mulu gitu ya, sambil nunggu kelas bisa duduk-duduk di sini gitu. Selanjutnya kita juga ada di lantai 19 ini. Ruang kelas kita unik ya teman-teman. Jadi banyak banget spot untuk kalian istirahat juga sambil nunggu kelas. Selain itu kita punya ruangan yang setengahnya itu outdoor. Jadi kalau kalian misalkan nggak mau nih kena AC terus gitu ya, kalian bisa cari udara segar juga sebetulnya di sekitar sini. Nah, karena ruangan yang ini tuh di setelah kaca ini adalah ruangan outdoor. Nah, ini ruangan buat nunggu teman-teman nunggu kelas dan lain-lain tuh bisa di sini. Kalau ini pool area, jadi ini juga bisa buat sambil nunggu ya, refreshing, duduk-duduk di sini. Selanjutnya saya akan masuk ke musik room dulu deh. Nah, ini kalau yang suka main band gitu ya, dari sekolahnya memang anak band gitu ya, kalian bisa pakai juga nih musik room di sini. Dan yang terakhir, ini hanya klinik, yang terakhir lapangan bola ya, kalau kalian mau main bola gitu. Nah, ini kan tadi gedung perkuliahannya nih, apartemennya. Gitu. Oke, karena waktunya tinggal 5 menit lagi, saya rasa itu dulu. Kalau teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut, boleh banget langsung kontak Kak Sharon ya, atau ada kontak saya juga di chat box. Jadi nanti bisa aja langsung chat ke kita, lebih details lagi konsultasinya. Dan yang mau apply itu juga ada linknya, scholarship linknya. Kalian bisa langsung masukin data diri aja ke sini. Itu aja dari saya mungkin. Terima kasih teman-teman semua. Thank you.